Baik, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat GUI ya. Jadi bagaimana cara membuat GUI? Kemarin kita pada video sebelumnya itu kita membuat GUI, sudah membuat GUI tetapi menggunakan library tkinter ya. Nah, pada kali ini kita akan membuat GUI menggunakan library PyQt5 ya, PyQt5 atau. Nah, jadi di sini langkah yang pertama kita aktifkan environment Miniconda terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya install atau saya aktifkan environment saya yang kemarin. Lalu sebelum kita membuat GUI, tentu saja kita harus mempunyai library-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita harus install library. PyQt. Nah, di sini kita install library-nya. Sini dia sedang mendownload ya atau menginstal library menggunakan komen ya, komen pip install. Jadi sini kan kita menggunakan pip install PyQt ya. Kenapa sih kita harus install? Jadi sebelum digunakan karena pada environment saya belum ada library PyQt, jadi kita harus menginstal menggunakan command seperti ini ya. Bisa juga menggunakan conda install ya. Jadi kita ketikkan conda install PyQt seperti itu. Kurang lebih sama, hanya saja tempat lokasi library-nya nanti. Di sini kan kita di environment-nya pip ya. Jadi nanti dia diletakkan di pip seperti itu. Nah, sembari menunggu download, ini programnya. Ini saya salin programnya. Nah, di sini import serial sama ya, kurang lebih sama. Lalu di sini yang membedakan adalah di sini library yang digunakan seperti itu. Kita tunggu penginstalan library. Nah, lebih seperti ini. Sama ya, jadi di sini itu ESP3DHT ya, jadi mendeteksi seperti yang kemarin DHT11 dan LED. Hanya saja yang membedakan adalah library yang digunakan. Jika video sebelumnya kita menggunakan tkinter, pada kali ini kita menggunakan PyQt. Ini impor, jadi nah sama. Jadi di sini ada kontrol utama dan grafik real time, data sensor dan logging data ya.
mungkin sedikit lama ya untuk penginstalan library-nya ini. Kurang lebih masih memerlukan 6 menit lagi ya, sekitar 10 sampai 6 menit untuk penginstalan library ini. Cukup lama ya. Atau mungkin dikarenakan jaringan saya yang kurang stabil, makanya downloadnya ini lama ya. Di sini kurang lebih untuk struktur teksnya itu sama ya, struktur tampilannya itu sama, kurang lebih sama. Yang membedakan adalah mungkin dari segi library TK Inter ada kekurangan data pun kelebihan, dan juga kita akan coba bandingkan ya dengan PyQt 5 yang kemarin kan kita sudah mencoba menggunakan TK Inter. Kita cek apakah lebih bagus menggunakan TK Inter atau PyQt ya. Sambil menunggu, kita coba upload dulu ya program pada ESP32. Kita menggunakan sama ya, menggunakan menggunakan kode Arduino yang sama ya. Jadi di sini kita menggunakan kode Arduino yang sama. Saya akan upload ulang menggunakan kode yang kemarin. Ini untuk penginstalan masih cukup lumayan lama.
compile-nya juga cukup lama ya. Cukup lumayan ya, sambil menunggu. Bentar lagi upload program ya. Di sini masih tahap compile ya. Sini masih tahap compile, mungkin bentar lagi. Dan di sini masih mendownload ya. Nah, di sini sedang penguploadan program. Program sudah masuk. Nah, di sini dia tampil data temperatur dan juga humidity-nya ya. Kita kembali lagi ke VS Code. Sini masih penginstalan ya, cukup lama. Dari tadi masih berapa persen lagi ini, sekitar 10% untuk download by Qt ya. Entah ada penginstalan lagi atau bagaimana, saya juga belum tahu ya. Kita di sini sama-sama mencoba. Sebentar lagi, apakah ada library yang terkait dari iQt ini yang harus kita download lagi? Saya juga cukup penasaran ya di sini, karena di sini kemarin kan kita baru mencoba TK Inter ya. Di sini saya belum. Nah, ini bentar lagi untuk penginstalan download PyQt 5 Py. Nah, ternyata harus install library terkait
juga ya. Ya sedang menginstal. Jadi dia tuh menginstal library yang terkait. Nah, sudah. Mungkin bisa dicoba Python. Nah, di sini apa? PyQt chart. Nah, di sini ternyata kita harus install juga ya PyQt chart-nya. Jadi di sini kita belum mempunyai. Mungkin untuk penginstalan ini saya lewatkan ya. Nanti saya langsung skip ya karena downloadnya cukup lumayan lama ya, memakan waktu. Jadi penginstalan tadi cukup lumayan memakan waktu ya. Nah, jadi di sini saya lanjutkan videonya. Nah, jadi tadi itu ini yang kita install ya. Jadi ada namanya install PyQt 5, lalu juga PyQt chart dan PyQt Qt material seperti itu. Nah, di sini saya jalankan Python PyQt Pak. Kita running, coba kita jalankan. Nah, ini dia muncul. Dia di sini dia cukup menarik ya, dibandingkan yang tadi. Dia di sini agak cukup menarik. Coba kita konekkan. Nah, ternyata di sini kita masih terkonek. Terjadi konflik ya. Kita bisa refresh. Lalu kita coba connect. Mungkin kita ulang ya. Kita jalankan ulang. Jadi di sini kita berhasil ya membuat GUI menggunakan PyQt ya, dengan library PyQt ya. Ini sudah. Ini kita bisa lihat di sini dia. Ini untuk kontrol utamanya. Nah, dia akan tampil ya di sini datanya. Nah, di sini dia menggunakan PyQt ini, dia lebih menarik ya. Mungkin ini. Jadi di sini tampilannya dia lebih oke. Tadi kan kita lihat di menggunakan yang kemarin ya, kita lihat menggunakan TK Inter kurang lebih sama, hanya saja ada kelebihan-kelebihan tertentu yang membuatnya di sini PyQt 5 ini lebih unik ya. Sini mungkin dari warna ini, jadi tampilan di sini dia lebih seperti web ya. Tampilannya seperti web dia. Jadi di sini ada data sensor.
kontrol LED. Nah, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Bagaimana cara membuat GUI menggunakan library PyQt ya di sini. Harapannya semoga kita sama-sama bisa mengembangkan sebuah GUI yang lebih menarik dan lebih kompleks lagi tentunya ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat berjumpa. Sampai berjumpa di video-video kemudian yang lain ya. Seperti itu. Terima kasih.